Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai kisi-kisi kriteria pasangan. Yang namanya kriteria pasangan itu ya mungkin setiap orang beda-beda. Ada yang kriteria pengen tinggi, cantik, ganteng, atau misalnya kaya, mapan, atau memiliki hobi yang sama. Ya seperti itu. Tapi yang terpenting sendiri itu ya ada hal yang lebih penting, yaitu melihat dari sisi akhlaknya, itu yang lebih utama. Yang pertama ini yaitu dalam melihat pasangan dari segi akhlak, yang harus dilihat pertama yaitu kriteria pasangan itu ya bagaimana memperlakukan orang tuanya, baik orang tuanya sendiri juga kalau misalnya calon mertuanya sendiri. Melihat dulu dia misalnya ketika perlakuan orang tuanya, dia sering bantu orang tuanya tidak, bahasanya atau misalnya perlakuan terhadap orang tuanya baik atau tidak. Kemudian kalau misalnya dia kasar atau suka malakin orang tuanya, jahat sama orang tuanya, itu harus dihindarin. Kalau misalnya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya itu sendiri, ya sebagai patokan saja ya. Kalau misalnya dia jahat sama orang tua, misalnya padahal orang tuanya udah baik, udah ngerawatnya dari kecil, dia udah gede malah durhaka, malah jahat. Itu kalau misalnya sama orang tuanya aja udah kayak gitu, apalagi suatu saat kayak terhadap Anda yang baru kenal cuma beberapa hari doang, cuma beberapa bulan doang gitu. Orang tuanya itu yang sudah kenal dari kecil dicampakkan seperti itu ya. Kalau misalnya dilihat itu, misalnya pengen lihat baik ya lihat perlakuannya. Kalau misalnya baik, sering bantu orang tuanya, yaitu kriteria pasangan insya Allah bisa baik kepada Anda. Kalau dia baik sama orang tuanya, ya dia insya Allah pasti baik kepada Anda sendiri gitu. Dia sayang sama orang tuanya, pasti sama orang lain juga sayang. Juga untuk Anda juga, kalau misalnya pengen jodoh yang baik ya baikin juga orang tua. Kemudian bagaimana pergaulannya, ya ini penting gitu. Dia sering nongkrong di mana, teman-temannya seperti apa, ya ini pergaulan juga penting. Kalau misalnya orangnya bergaulnya sama yang soleh, suka ngaji, ya insya Allah dia orangnya suka ngaji, rajin sholat. Kalau misalnya orangnya suka nongkrong, mabuk, judi atau apapun, zina, ya dan pergaulan seperti itu, yang misalnya gaulnya orang kayak gitu, ya itu orang seperti itu nggak bakal jauh dengan karakter seperti itu. Yang nama orang manusia itu berkumpul dengan sesuatu hal yang sama. Kalau misalnya orang soleh pasti berkumpulnya dengan orang soleh. Nah kalau misalnya orang yang jahat atau misalnya orang baik, ya kumpul-kumpulnya dan orang yang baik gitu. Ya walaupun misalnya mungkin ada aja orang baik, orang jahat kumpul sama orang baik gitu, tapi ya mungkin itu hanya mungkin cuman modus saja gitu. Bisa saja kalau misalnya pengen dapetin cewek yang baik, terus dia asal jahat kumpul-kumpul sama orang yang baik, misalnya supaya dikiranya dia orang yang baik gitu. Kemudian juga bagaimana ibadahnya. Nah ini juga ibadah penting, sholatnya seperti apa, sering ke masjid atau tidak. Misalnya sering ya orang nganggap ya naik gunung itu keren gitu, tapi ya dipikir-pikir kalau dia, tapi misalnya banyak aneh ya, ada orang yang sanggup naik gunung tapi misalnya naik ke masjid, misalnya banyak ke masjid kok merasa berat gitu.
ini juga kalau naik gunung menurut saya sih gak keren gitu. Kalau misalnya orang yang sering ke masjid ya itu baru cowok keren, kita cowok gentle. Kemudian bagaimana memperlakukan Anda, ya kalau misalnya ada orang udah baru kenal gimana, udah nyentuh Anda, udah suka gombal-gombalin gitu, ngerayu-ngerayu, beraninya sama Anda tapi gak berani langsung ke orang tua Anda, yaitu diragukan. Pria seperti itu ya dijauhin, dihindarin saja, niatnya ya modus gitu. Atau misalnya perempuan yang genit-genitan gitu, senangnya selfie, maksudnya selfie-nya tuh gaya-gaya yang mengunggah hawa nafsu gitu. Ya misalnya membuka aurat, ya itu juga perlu dihindarin. Itu mungkin sedikit dari pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.